Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Hari ini adalah pertemuan ketiga kita di ekstrakurikuler karya ilmiah remaja ya. Masih semangat ya. Nah, Ustadz sudah membagikan pamflet bahwa kita akan bahwa ada kompetisi untuk level SMA mengenai karya ilmiah remaja. Ini topiknya sangat menarik. Insya Allah mudah-mudahan sudah ada 3 nama yang akan yang sudah berniat untuk ikut, dan insya Allah akan Ustadz bimbing ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Karya tulis ilmiah ya, ini ada 4 hal yang akan Ustaz sampaikan, tetapi mungkin yang lebih akan mendasar adalah bagaimana tahapan untuk menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya, nah ini sudah Ustaz sampaikan kemarin, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, kemarin ada 2 poin yang kita yang Ustaz highlight. Yang pertama adalah logis dan sistematis. Nah, sekarang di sini kita akan lebih masuk lagi bagaimana penulisan karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah dia menggunakan bahasa yang benar. Jadi nggak boleh nanti menggunakan bahasa seperti bahasa novel atau bahasa yang sifatnya biasanya tidak menggunakan bahasa yang benar. Lalu bagaimana dengan bahasa koran? Nah, tepatnya seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa kosakata ya, yang tidak dipakai ya di karya tulis ilmiah dan biasanya dipakai di koran ya. Jangan mungkin, nah itu tidak boleh dia dipakai. Jadi harus pasti ya gitu. Kemudian syarat minimal adalah dalam sebuah karya ilmiah dia menggunakan bahasa tulis sebagai media. Nah, ini bahasa tulis sebagai media gitu ya. Jadi kita menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita melalui tulisan. Jadi kita tidak menyampaikan secara lisan, tetapi kita sampaikan apa yang kita gagas melalui tulisan. Karena sering apa yang kita sampaikan melalui lisan itu banyak hal yang tidak tersampaikan. Contohnya banyak nih, dia tidak urut penyampaiannya. Nah, tetapi kalau melalui tulisan kita bisa pikir-pikir dulu bagaimana tulisannya, bahkan kita bisa dalam salah satu tahapan menulis itu ada rewrite namanya, atau menulis ulang. Jadi setelah kita tulis tulisan kita itu, kita baca lagi, kita tulis ulang gitu. Jadi nanti benar-benar apa yang disampaikan dalam tulisan kita adalah gagasan yang menggunakan sistematika penulisan yang benar dan mudah untuk dipahami oleh orang, tidak ambigu atau tidak mempunyai makna ganda. Kemudian membahas konsep ilmu pengetahuan. Jadi tidak lain yang kita bahas di karya tulis ilmiah itu adalah ilmu pengetahuan, bukan fiksi atau cerita atau bentuk-bentuk lain yang yang masih diragukan kepastiannya ya. Jadi nanti mungkin ini hal-hal yang tidak, atau menurut saya tidak ya. Tidak boleh dalam karya tulis. Nah, gagasan ilmiah itu harus disandarkan pada pendapat para ilmuwan yang memang dia sudah secara keilmuan sudah benar-benar dia melaksanakan dengan metode ilmiah gitu ya. Kemudian disusun secara sistematis. Nah, ini koheren namanya. Jadi dia tidak tumpang tindih antara masalah kemudian dengan bagaimana metode yang dilakukan. Dia tidak tumpang tindih. Benar-benar kalau ini udah masalahnya, tujuannya ini nanti hasilnya adalah jelas bahwa akan menjawab rumusan masalah yang sudah kita tetapkan di awal begitu. Kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, ini intinya. Kalau kemarin belum Ustadz sampaikan bagaimana dia penggunaan bahasanya ya. Jadi dalam karya tulis ilmiah salah satu yang menjadi poin penting adalah dia menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik belum tentu benar ya gitu. Jadi bahasa yang baik itu sopan ya, kemudian apa adanya ya.
benar itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ada aturannya. Nanti kita akan pelajari. Tapi tidak apa-apa, kita buat saja, nanti Ustadz bantu untuk ada proses editing, rewrite, nggak apa-apa. Kita suruh orang untuk editing itu nggak apa-apa. Oke ya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah ini ada objektif, faktual, bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu, dan cermat dan jujur. Nah ini, jadi nggak boleh kita harus objektif. Kalau kita mau meneliti tentang suatu hal, kita harus benar-benar berada di tengah gitu. Jadi nih kita mau meneliti tentang bagaimana kemajuan sekolah A dan kemajuan dibandingkan dengan sekolah B. Tapi kita punya keluarga yang mengajar di sekolah A. Nah, kemudian kita condong pada sekolah A. Jadi nanti kualitasnya lebih bagus sekolah A daripada sekolah B. Nah, ini tidak objektif dia. Artinya dia tidak ada ketidakadilan. Nah, nih bahasanya nih luar biasa. Ada yang tidak objektif. Nah, oleh karena itu kita harus objektif dalam menulis karya ilmiah. Faktual, tidak boleh mengada-ada, harus berdasarkan fakta ya. Bagaimana apakah berita di media bisa dijadikan sandaran? Berita di media bisa bisa sekali, tetapi harus dilihat dulu dari mana sumber beritanya. Nah, kalau blog, nah ini kan blog itu kan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap blog itu, kecuali hanya orang yang menulis saja. Jadi kita tidak bisa mengenai. Nah, tentu kalau media-media mainstream ya, liputan6.com atau viva.co.id atau Lombok Post, bahkan kalau isu-isu lokal, nah bisa kita jadikan sandaran. Misalkan tanggal berapa, kemudian apa yang terjadi. Nah, tapi nanti apa yang sudah kita tulis itu kita masukkan dalam referensi kita. Nah, kemudian cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya ya. Nah, ini bermetode, artinya disusun dengan metode ilmiah. Nggak boleh dia tidak dia sembarangan ya, melakukan penelitian dia sembarangan, dia hanya hanya mengada-ada, nggak boleh gitu. Harus dia disusun melalui metode ilmiah. Metode ilmiah itu ya dia tidak baku ya, tidak benar-benar ada biasanya dia hanya garis-garis besar umum, tetapi biasanya lembaga misalkan nih adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan lomba di Stipak misalkan ya. Jadi nanti dia punya sistematika penulisan ya, dia punya syarat-syarat ya. Nanti kita ikuti. Nanti sistematika penulisannya kita ikuti gitu kan. Nah, lanjut. Insan akademik harus memiliki ciri antara lain memiliki pengetahuan, rasa ingin tahu yang tinggi ya. Nah, dan lain-lain, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Karya tulis merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu. Tujuan pembahasannya harus mampu memberi alternatif penyelesaian masalah tersebut. Nah, kita nih mau mengupas masalah, atau kita mau ingin mengetahui lebih jauh apa sih masalahnya. Kemudian dari semua itu kemudian kita memberikan alternatif masalah. Nah, kalau dia tidak bisa memberikan alternatif masalah, apakah dia bisa disebut karya ilmiah? Masih bisa disebut karya ilmiah. Karena kita mengungkap masalah. Jadi dari kita mengungkap, kan kita bisa tahu tuh bagaimana penyelesaiannya, gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menjawab permasalahan dalam penelitian kita. Karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Memang dia karya ilmiah, tetapi bukan karya ilmiah yang baik. Jadi kita benar-benar yang kita tulis, yang kita teliti adalah permasalahan yang ketika kita pecahkan permasalahan tersebut ada manfaat untuk orang banyak. Nah, kemarin misalkan nih salah satu temanya adalah apa kemarin ya? Mengenai ini ya, industrialisasi di NTB. Nah, untuk menyambut NTB Gemilang. Nah, ini kalau ketika kita memberikan pandangan atau sebuah karya tulis kita itu bermanfaat loh untuk orang banyak begitu. Misalkan VCO saja ya, VCO ketika kita bisa kasih VCO, misalkan VCO dengan rasa yang lebih
ada rasa yang kemudian menjadi menarik, misalkan ada VCO rasa stroberi, kalau ada ya, ini kalau ada pengolahannya biasanya ada ya, tapi silahkan kalau ada ya bisa jadi ini ya, bisa jadi produk lokal yang bisa dipasarkan oleh orang halayak ramai begitu kan. Nah, ini hal-hal yang kemudian ini bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah, nah tujuannya adalah kita ingin memecahkan masalah tertentu ya. Jadi dia benar-benar harus, masalah itu adalah starting point kemana kita akan meneliti ya. Jadi kita memulai penelitian kita dari masalah yang kita ingin teliti gitu. Nah, apa nih masalahnya? Nanti nih kalau Stipak kemarin itu tentang industrialisasi, apa nih masalahnya di masyarakat? Misalkan nih masalah pangan misalkan ya, banyak terjadi hama atau di Lombok Tengah sistem pengairannya masih kurang maksimal. Kemudian perlu adanya teknologi tepat guna untuk mendapatkan tanaman yang bisa tahan dalam kondisi kering. Nah, ini kan gitu ya. Jadi penelitian ini adalah untuk mencoba, misalkan kita dapat nih ada bibit tanaman dari misalkan dari daerah-daerah yang daerah-daerah kering misalkan ya di Afrika sana gitu ya. Ada yang sudah dipakai, kemudian kita terapkan lagi di NTB, kemudian kita teliti gitu ya. Kita teliti dan ternyata bisa dipakai gitu kan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah apa masalahnya? Masalah tentang kurangnya produksi padi di Lombok Tengah karena sistem karena sistem pengairannya yang kurang maksimal. Nah, kemudian kita menawarkan bibit salah satu bibit padi yang tahan dalam kondisi kering ya. Nah, ini memang ada dia khusus keilmuannya ya. Ada kalau di Unram itu ada pasca sarjana pertanian lahan kering ya, khusus ya. Tapi nanti kita sama-sama belajar ya. Lalu apakah harus eksperimen ya, penelitian ya, penelitian di lab? Tidak harus yang namanya karya tulis itu ya. Kita penelitian studi pustaka atau kita mau tahu tentang tumbuhan atau padi yang bisa hidup, yang bisa tahan pada lingkungan yang sedikit airnya ya. Kemudian kita kaji melalui kajian pustaka, kita cari pendapat-pendapat para ilmuwan di jurnal, di buku bisa ya. Kemudian di tulisan-tulisan skripsi bisa ya. Jadi kemudian kita kumpulkan para pendapat tersebut, kita jadikan tulisan. Bisa seperti itu. Tidak harus meneliti di lab ya. Jadi kemudian menambah pengetahuan ilmu, oke. Dan pokok masalah tertentu, membina kemampuan menulis, oke. Kemudian karya ilmiah memiliki beberapa fungsi ya, ini fungsi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Oke. Jenis karya tulis ilmiah ini kemarin sudah saya sampaikan, makalah, laporan penelitian ya. Kemudian skripsi, tesis, disertasi. Karya ilmiah populer, nah biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik. Nah, ini juga ada yang populer ya. Nah, tapi tetap kebenarannya harus ilmiah dan objektif. Kertas kerja, nah ini. Kita lanjut ya, ini mungkin yang paling penting. Tahapan penulisan. Kemarin karena ada yang masih bingung bagaimana sih, Ustadz, apa yang saya harus kerjakan gitu ya. Nah, ini yang harus dikerjakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ya. Pertama, kita harus memilih topik. Topik apa nih yang kita kemarin yang lomba sebelumnya ya. Lomba sebelumnya itu kan sudah ada nih, sudah ada sudah ada temanya. Jadi kita nanti menyesuaikan topik kita tentang topik kita yang kita tulis, menyesuaikan dengan tema tersebut. Nggak boleh dia jauh-jauh dari tema itu. Nah, jadi kita sasar tema itu. Kemudian kita batasi nih. Nah, oke, masih di poin A ya. Kemudian topik ini harus dikuasai ya. Memang ketika kita memilih topik A,
kita pelajari tuh topik A, kita kuasai dia ya, kita cari informasi tentang topik A ini gitu. Misalkan padi tadi ya, benar-benar kita cari apa nama padinya, kemudian ya bagaimana cara bagaimana cara pembibitannya, kita cari tuh bagaimana kelemahannya ya. Nah oke, kemudian baru dia nggak boleh nih kita cari padi yang tahan terhadap hama belalang misalkan. Itu udah lama dia ada gitu kan. Jadi penelitian lama nih yang kita mau teliti. Nggak boleh kayak gitu. Harus hal-hal yang baru ya, yang orang kiranya dia belum tahu ya. Kemudian dia menarik. Nah, ini menarik banget nih. Kalau kita mau cari kalau kita mau cari bibit padi gitu ya, yang tahan terhadap lahan kering. Nah, kemudian ini sangat menarik nih untuk para petani gitu ya. Nah, kemudian dia bermanfaat ya untuk meningkatkan produksi pangan ya di Lombok Tengah, kalau misalnya terjadi di Lombok Tengah. Karena biasanya di Lombok Tengah di beberapa tempat ya, karena dia mungkin dataran lebih tinggi, airnya masih kurang. Nah, kalau airnya kurang kan produksi yang seharusnya tanah itu bisa bisa dipakai 4 kali ya, atau 4 musim 4 musim untuk padi, tetapi karena dia tidak ada air jadi hanya dipakai 2 kali. Nah ini kan jadi mubazir yang dua musim lagi ya. Jadi 2 musim lagi itu ya oke lah, mungkin dia tanam kedelai atau tanam ini, yang tentu kalau dia tanam padi ya hasilnya akan lebih banyak ya. Kemudian pengumpulan pustaka. Pembatasan topik. Nah, topik tersebut, nah ini yang Ustadz sampai pernah bilang waktu itu ya, harus spesifik ya, harus kita batasi. Padi yang kayak gimana, jenisnya apa, bahkan namanya apa tuh kan ada tuh jenis padi nama Ciliwung macam namanya ya. Kalau padi atau kalau misalkan kita mau meneliti tentang apalah begitu ya, dia harus spesifik, kita batasi masalahnya. Dia nggak boleh dia terlalu luas, cukup spesifik aja ya. Kalau misalkan kita mau lihat bagaimana padi, kemudian bagaimana padi itu bisa di lahan kering. Nah, lahan kering kayak gimana dulu? Bagaimana dia biasanya hujan berapa kali dalam setahun gitu kan? Nah, di mana tempatnya? Nah, cukup di Lombok Tengah aja gitu kan? Nah, bisa seperti itu. Jadi kita benar-benar berikan batasan terhadap masalah tersebut ya. Kemudian kita kumpulin ini strategi keempat adalah pengumpulan pustaka. Jadi setelah kita mau tahu tentang topik tersebut ya, kemudian kita kaji nih di pustakanya, kita searching di internet. Nah, tinggal kalau sementara nggak apa-apalah searching di internet. Secara searching di internet nggak usah coba cari, kasih lihat sedikit ya. Nah, bisa searching di internet itu caranya kayak gini. Nah, di Google aja. Kemudian ini cari misalkan apa nih, mau tentang virus corona nih, virus corona. Nah, ini kan kalau dia virus corona aja ini kelihatan nih sumbernya. Sumbernya dari Kompas. Nah, ini kan berita nih ya, media. Nah, kemudian Tribun Jateng. Dan ini kan media semua nih. Nah, bukan karya tulis yang biasa dipakai untuk sandaran ya, pustaka. Atau kita tulis PDF juga bisa ini. PDF jurnal. Kita lihat. Nah, ini kan jurnal nih. Jurnal jurnalnya? Jurnal Respirologi Indonesia. Coba kita buka. Jurnalnya kayak gimana sih jurnalnya? Nah, ini. Nah, ini jurnalnya nih. Ini jurnal nasional ya. Punyanya of Indonesian Society of Respirology. Biasanya kampus yang punya jurnal ya. Ini jurnalnya dari kampus mana nih? Ini majalah resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Nah, ini dia yang punya nih. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ini dia yang punya jurnal. Kita coba lihat. Nah, ini ya artikel penelitiannya yang ini. Coba kita lihat. Biasanya dia ini berbayar ya. Kalau dia artikel yang benar-benar
apa namanya, yang secara kuat lah begitu ya. Nah, ini coronavirus disease 2019. Coba lihat ini, kita abstrak ya, kemudian kita ini kalau kita lihat, nah ini pendahuluan di tahun awal dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat. Nah, dari sini nih kita bisa baca misalkan tentang COVID-19 ya. Di sini informasi apa. Kalau mau lebih apa namanya, tahu apa sebenarnya yang dibahas dalam jurnal ini ya, kita tidak perlu baca semuanya, kita hanya perlu baca abstraknya saja. Nah, penyakit virus corona 2019 atau COVID-19 sebuah nama baru yang diberikan oleh WHO bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali ketahuan. Kemudian ini sampai nanti kita dapat kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, kata kuncinya ini ya, berarti nanti dia akan membahas COVID-19, pandemi, SARS-CoV-2 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jurnal yang bisa dijadikan sandaran dalam kita membaca tentang topik yang kita ingin tuju ya. Misalkan tadi tuh ya, kita mau meneliti tentang bagaimana sih, apa sih sebenarnya COVID-19. Nah, tinggal kita ini ya. Nah, ini bentuk penularannya. Nah, dan jurnal itu dia juga punya daftar pustaka yang sangat lengkap. Coba lihat. Nah, ini daftar pustakanya nih. Daftar pustakanya tuh. Coba lihat. Ini penulisnya Seraulo dan George FM. Nah, ini nama nama artikelnya ya, judul artikelnya Genomic Variants of the 2012 Coronavirus. Nah, ini GMED viral, ini nama jurnalnya, dibuat tahun 2020, keluar terbit tahun 2020 ya. Ini ya. Kemudian dia volume 92 ya 92 ada. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jurnalnya bisa kalian nanti lihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya pengumpulan pustaka. Caranya gampang sih, cari pustaka tuh ya. Caranya gimana caranya tadi? Coba Ustaz ulang ya. Coba kita lihat karya ilmiah. Bukan. Ini coba Ustaz cari tadi supaya tidak repot buat lagi ya. Misalkan tentang apa ya? Bakteri. Nata itu kita mau tentang VCO ya. VCO Virgin Coconut Oil ya, PDF jurnal. Nah, gitu aja. Udah cari. Nah, ini banyak jurnal kualitas virgin coconut oil. Nah, ini kan kualitas virgin coconut. Coba kita lihat. Ini gratis biasanya kalau udah kayak gini nih. Nah, ini telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas VCO sebagai minyak goreng yang dibuat dengan menggunakan metode pengadukan dengan adanya penambahan kemangi. Nah, ini menarik sekali nih. Ada penambahan kemangi di VCO. Jadi adik-adik nanti akan melihat VCO itu ditambahkan kemangi nih. Biasanya kemangi itu baunya harum untuk makanan. Serta perbandingan dengan VCO tanpa penambahan kemangi. Nah, ini biasanya namanya penelitian eksperimen ya. Jadi kita membandingkan dua hal ya. Ini parameter kualitas yang diuji yaitu bobot jenis, bilangan peroksida, dan asam lemak bebas FFA. Tapi biasanya ini dia uji lab dia pakai. Jadi akan susah sebenarnya kalau kita untuk masih SMA. Ini siapa yang punya jurusan kimia? Siapa yang nulis? Ini ya nulis ya. Penulis pertama Riliani P. Maradesa, Feti Fatimah, dan Meski aslinya. Nah, ini jurnal MIPA ya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsrat. Unsrat itu Universitas Samratulangi, Manado. Nah, bisa dilihat ya pendahuluannya. Nah, dia biasanya semua informasi yang kita mau cari ya, akan dia tuliskan secara ringkas di abstraknya. Nah, ini ya. Gampang ya untuk mencari kalau kita ingin cari pustaka lah gitu ya, kita mau baca-baca tentang pustaka. Oke.
Kemudian pengumpulan pustaka udah tadi ya. Penentuan tujuan dan maksud. Nah, dari masalahnya apa tadi, kemudian kita pengumpulan pustaka, baru setelah pustaka itu kan kita paham nih tentang materi yang kita, atau tentang benar-benar tentang spesifik masalah yang akan kita teliti. Nah, kemudian baru kita, setelah itu baru kita susun kerangkanya. Yang pertama tahapnya mungkin pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa kita melalui yang tadi ya, kita baca di jurnal, lihat hasil penelitian orang ya. Kemudian dari hasil penelitian orang itu kemudian kita bisa pakai untuk data di penelitian kita ya. Kemudian tahap analisis data ini mungkin mungkin untuk level SMA tidak terlalu serinci ini ya, tetapi memang nanti ada hal, kalau analisis data ini dia ada metodenya ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi ya. Penyusun draft laporan, perbaikan dan pengeditan. Selalu ada ya, perbaikan dan pengeditan. Kalau udah kita tulis karya tulis kita itu, kita akan edit dia. Boleh nanti kita suruh orang untuk edit dia ya, supaya nanti benar kaedah-kaedah keilmuan itu ya. Terutama kalau orang-orang misalkan nih kita mau buat jurnal internasional, kalau orang-orang biasa di kampus tuh nggak apa-apa dia pakai jasa untuk editing ya. Jasa untuk editing itu bisa dia pakai, boleh, tapi mahal ya biayanya. Kemudian tahap pelaporan ya, seperti itu. Nah, penentuan maksud dan tujuan, perumusan tujuan, menjelaskan sesuatu kepada pembaca spesifik, meyakinkan pembaca, mempengaruhi pembaca. Oke, mungkin ini dulu ya yang kita bahas pada pertemuan ini. Masih banyak lagi ya yang perlu akan kita bahas lebih lanjut, tetapi sementara waktu coba kalian tugasnya, coba kalian sekarang untuk yang benar-benar mau menulis dan mengikuti lomba karya tulis ilmiah di Stipak yang langsung nanti hadiahnya dikasih oleh Gubernur NTB. Coba kalian cari nih topik apa yang tadi itu ya. Nah, ini pilihan topik dulu deh. Coba kalian pilih topiknya, kalian kuasai topiknya, nanti kalian bisa coba tanyakan ke Ustadz, nih kira-kira topiknya baru nggak Ustadz ya, atau menarik nggak kira-kira Ustadz, atau bermanfaat nggak, boleh. Nanti coba adik-adik konsultasikan sama Ustadz, boleh. Nanti baru kita coba batasi topiknya ya. Nanti setelah itu baru pengumpulan pustaka, nggak apa-apalah nanti sama terus akan Ustadz bimbing. Tapi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih topiknya apa dulu. Topik kira-kira kalian prefer atau lebih suka topik yang mana gitu. Kalau kalian olahan makanan, boleh. Bagaimana tuh kalau ada olahan makanan tradisional, kemudian kalian mau tahu khasiatnya, boleh. Tanpa melakukan penelitian di lab, boleh. Bagaimana caranya? Ya kita cari tuh di internet yang sudah melakukan penelitian tersebut. Jadi kita tentang VCO tadi kan sudah ada tuh, VCO dengan kemangi, VCO dengan ini, kemudian dia bandingkan. Nah, ini kan bisa seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana ya, tetapi bisa kita jadikan penelitian yang bernilai bagus ya, begitu ya. Itu dulu ya adik-adik ya. Tetap semangat di rumah ya, stay produktif dan persiapkan diri kalian untuk lomba KTI ini. Ya, kalau bisa semuanya harus ikut ya. Semua tim karya tulis ilmiah ya, tim karya ilmiah remaja SMA IT Anak Soleh Mataram itu harus ikut ya. Bismillah ya, sudah ada tiga orang yang mau gabung lagi, boleh ya di kontingen ya, nanti silahkan jawab Ustaz. Baik, itu aja adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.